saya sering menyarankan kepada semua guru nggak usah putus asa karena guru itu dilindungi dalam undang-undang. Ada guru saya namanya Pak Kamto, itu ya biasa misalkan menunjuk seorang siswa kemudian menghafalkan perkalian, kalau nggak bisa ya bisa disentik gitu ya. Nah, nyelentik itu sekarang mungkin dianggap terlalu keras oleh wali murid, makanya harus ada pemahaman sama antara wali muridnya, gurunya. Dan tadi saya katakan jauh-jauh tidak mungkin seorang guru itu akan menjerumuskan siswa, nggak ada ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersama saya Hefty Suud, Tribuners, hari ini dalam podcast Ngobrol Bareng Dewan. Nah, sesuai dengan tajuk podcast hari ini, Ngobrol Bareng Dewan, hari ini di studio Tribun Jatim Network, saya tidak sendiri, sudah hadir Bapak Dr. Haji Rasio MSI. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Rasio. Waalaikumsalam Mbak Hafiz. Iya, selamat datang di studio Tribun Jatim Network. Alhamdulillah. Padat jadwal hari ini ya Pak ya? Iya, jadwalnya Baik. luar biasa Mbak Hafiz. Baik. Karena DPRD kan harus melayani masyarakat. Siap. Ini hari ini saya juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Pak Rasio yang mungkin juga mewakili masyarakat ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, baik. Nah, ini saya membawa tema tentang perlindungan guru di tengah meningkatnya kasus kriminalisasi. Ya. Nah, ini spesifiknya saya mau membahas tentang nasib para guru Pak Rasio. Ya. Karena kan guru ini punya tanggung jawab besar di sekolah ya Pak ya. Ya, selain betul. mengajarkan beberapa mata pelajaran, Ya, betul. tapi tata krama, sikap dari siswa itu Ya. juga menjadi tanggung jawab seorang guru. Betul. Tapi sepertinya hari-hari ini tantangannya itu besar ya Pak ya. Ya. Karena mungkin orang tua dan siswa juga sudah semakin aware tentang kondisinya sendiri-sendiri gitu, dan juga tentang kriminalisasi gitu. Jadi mungkin tindakan yang dilakukan guru itu dianggap sebagai kriminal gitu, padahal niatnya baik untuk mendisiplinkan, untuk mencerdaskan bangsa gitu. Nah, kalau saya mau bertanya ke Pak Rasio, gimana sih Bapak melihat fenomena ini Pak mengenai guru yang dalam tanda kutip dikriminalisasi karena maksudnya mendisiplinkan gitu. Ya. Jadi begini Mbak Hafiz, jadi wawasan pandang kita itu harus, namanya guru itu digugu dan ditiru, makanya harus memberikan contoh yang baik. Saya kira nggak ada ya guru yang menyakiti siswa, kemudian mendidik siswa menjadi nggak baik. Semua guru itu tujuannya agar siswanya itu berubah pada saat mengikuti pembelajaran di sekolah. Sehingga inilah yang tentu menjadi perhatian kita semuanya, perhatian dari muridnya itu sendiri, kemudian yang paling penting adalah perhatian dari wali murid, orang tuanya. Apalagi sekarang itu dengan pengaruh gadget dan IT yang sedemikian rupa, kadang-kadang orang menilai IT itu betul, informasi dari HP itu benar. Makanya sekarang kasus yang terjadi kadang-kadang juga melebihi apa yang kita harapkan. Guru sedikit saja, kemudian murid bergejolak dan lain sebagainya. Tentu guru harus dilindungi, karena nggak mungkin namanya seorang guru kemudian dengan susah payah dia mendidik, itu ada kaitannya dengan mengajar. Tidak hanya mengajar, tetapi yang paling penting adalah mendorong agar ada perubahan sikap laku menjadi lebih baik, menjadi lebih itu yang paling penting. Makanya saya sering menyarankan kepada semua guru nggak usah putus asa karena guru itu dilindungi dalam undang-undang. Sehingga kalau saya dengar kasus misalkan terjadi di Trenggalek beberapa hari yang lalu, kemudian terjadi di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, guru kemudian diajukan ke pengadilan, saya kira ini juga sangat terlalu lah. Nggak mungkin tadi saya katakan guru itu akan memaksa siswa, kemudian akan menghakimi siswa dan lain sebagainya. Saya dulu pernah Mbak Estes ya,
sekolah di sekolah rakyat waktu itu, ya, karena saya waktu itu di SR bukan SD namanya. Ada guru saya namanya Pak Kamto, itu ya biasa misalkan menunjuk seorang siswa kemudian menghafalkan perkalian, kalau nggak bisa ya bisa disentik gitu ya. Nah, nyelentik itu sekarang mungkin dianggap terlalu keras oleh wali murid, makanya harus ada pemahaman sama antara wali muridnya, gurunya. Dan tadi saya katakan jauh-jauh tidak mungkin seorang guru itu akan menjerumuskan siswa, nggak ada ceritanya. Makanya ini harus diyakini oleh kita semuanya. Kalau ada permasalahan, kita selesaikan secara baik-baik. Jangan sampai dia bertindak sendiri, apalagi melanggar hukum yang ada. Karena seorang guru itu sudah dilindungi di dalam ketentuan perundang-undangan. Misalkan ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada hak-hak yang harus dilindungi kepada guru ini. Nggak boleh misalkan guru, misalkan jadi ada ketentuan misalkan dalam proses belajar mengajar, seorang guru itu ada ketentuannya. Ya memang tidak boleh seorang guru mengasari murid yang keterlaluan. Nah, keterlaluan itu tentu ada ukuran. Ukuran dari guru dan siswa. Misalkan kalau saya dulu digitik dengan penggaris itu sudah biasa. Bahkan kalau saya melaporkan kepada orang tua saya sendiri, orang tua saya mengatakan, loh kamu mesti nakal, kamu mesti nggak bisa. Jadi orang tua itu justru menyalahkan anaknya, itu yang bagus. Makanya ini Mbak Estes menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai salah sedikit, dikit-dikit kemudian dilaporkan ke masalah hukum dan lain sebagainya. Kenapa tidak harus dirunding bersama antara kepala sekolahnya dengan wali muridnya, kemudian ada komite sekolah, di sekolah itu ada komite. Ya komite itu harus bijaksana dalam rangka menyikapi hal-hal yang terjadi pada situasi dan kondisi pada saat ini. Karena memang ya pengaruh geser, walaupun misalkan Komdiki sudah memberikan batasan, tapi kenyataannya juga Komdiki juga nggak bisa seluas mungkin memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak muda. Itu sudah ada batasan sebenarnya, tapi sekarang ya masih jalan aja. Iya. Baik. Nah, kalau dari perlindungan tadi kan Pak Rasil bilang kalau sebenarnya juga sudah ada gitu perlindungan untuk guru gitu ya. Itu regulasinya seperti apa Pak, dan mengenai batasannya itu bagaimana? Ya. Jadi tadi saya sebut ada perlindungan guru, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Apa yang dilindungi dalam undang-undang itu? Misalkan perlindungan hukum. Jadi guru itu misalkan tidak boleh keras dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Keras itu dalam artian misalkan bentak-bentak. Dan saya yakin guru itu sudah sangat paham sekali. Kemudian nyelentik murid sampai muridnya itu kesakitan, dan ada batasan-batasan di dalam Undang-Undang 14 2005. Perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja itu dilindungi juga. Nggak boleh misalkan yayasan, kemudian kepala sekolah menindak guru, kemudian mengeluarkan dan lain sebagainya, nggak boleh. Jadi ada ketentuan yang tentu itu menguntungkan kepada guru. Jadi guru itu sudah dilindungi dalam. Kemudian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya guru melaksanakan tugas, kemudian kecelakaan di jalan itu harus dilindungi. Nanti ada BPJS dan lain sebagainya. Artinya pemerintah sudah sedemikian rupa memberikan undang-undang pada guru sehingga guru itu haknya dilindungi. Sebaliknya kalau mengajar dia juga berlaku keras dan lain sebagainya, tentu akan ada sanksi. Nah, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu sudah lama sebenarnya. Sejak saya dari guru sudah ada itu. Hanya mungkin implementasi kebijakan itu tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat kita, oleh keluarga guru kita. Sebenarnya di sekolah itu ada namanya organisasi komite sekolah. Ada kelompok kepala sekolah yang dinamakan MKKS, ada kelompok kerja guru MKKG. Sebenarnya itu digunakan sosialisasi di dalam implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 itu saya kira bagus. Pemahaman bersama antara masyarakatnya, sehingga masyarakat ngerti, oh ini tuh ternyata guru itu nggak boleh sembarangan. Oh kalau guru itu melaksanakan tugas misalkan
berbuat yang tidak bagus ada sanksinya di situ. Iya. Sehingga semua memahami, tapi kelihatannya ini kan semudah undang-undang itu dikeluarkan, tapi implementasinya nggak bagus. Artinya belum difahami oleh semua komponen. Iya. Sasarannya undang-undang itu kan masyarakat kita. Utamanya kalau guru ya gurunya sendiri, wali muridnya sendiri, kemudian Siswa. muridnya sendiri, masyarakat sekitar itu. Pemerintah daerah itu ya termasuk dewannya, DPRD-nya juga penguasanya di situ. Misalkan gubernur, wali kota harus paham betul. Tetapi biasanya kalau mohon maaf Mbak Estis ya, kalau gubernur ya tergantung secara teknis tentu harus dikuasai oleh OPD, organisasi pemerintah daerah, dinas terkait. Kalau wali kota ya begitu. Artinya ini sebenarnya harus difahami bersama dengan baik sehingga nanti orang tidak semudah itu, misalkan ada guru misalkan nyelentik murid saja, gitu ya. wali muridnya kemudian komplain dan lain sebagainya, kan nggak bagus juga tuh. Kenapa tidak diselesaikan secara musyawarah, mufakat di situ? Oh kan ketentuan ini nggak oleh misalkan gitu dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu diciptakan dengan baik oleh keluarga sekolah tadi saya sebut di sekolah itu ada kepala sekolah, ada musyawarah kerja kepala sekolah, ada pengawas itu ada musyawarah kerja pengawas, ada guru, ada musyawarah kerja guru. Sehingga pada suatu saat misalkan pada hari tertentu, hari Sabtu kan nggak ada hari belajar mengajar, digunakan untuk sosialisasi dalam rangka pelindungan guru. Itu saya kira bagus. Kemudian disosialisasikan kepada wali murid dengan komite sekolah. Jadi komite sekolah itu tidak hanya membicarakan misalkan keperluan sarana prasarana, tapi juga digunakan untuk sosialisasi dari undang-undang misalkan yang belum difahami oleh masyarakat. Bisa juga sosialisasi tentang kejadian-kejadian pada saat ini yang menjadi topik. Misalkan kasus, misalkan guru diajukan ke sidang pengadilan dan lain sebagainya. Kemudian wali murid mencak-mencak di sekolah itu ya karena menurut saya nggak paham dia, nggak ngerti ada undang-undang perlindungan guru. Ya inilah sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita secara bersama antara gurunya, kepala sekolahnya, termasuk wali muridnya, seluruh komponen yang ada sehingga memahami ketentuan daripada undang-undang itu. Orang berbuat itu ya karena dia nggak paham, nggak ngerti sehingga bertindak sendiri dan lain sebagainya, bahkan di luar hukum dan lain sebagainya. Makanya ini menjadi tugas kita secara bersama. Karena di provinsi itu ada dinas pendidikan provinsi, yaitu sebenarnya leading sektor yang harus memberikan komandan kepada masing-masing cabang dinas pendidikan kabupaten kota. Di kabupaten kota sendiri ada kepala dinas pendidikan kabupaten kota. Kemudian punya anak buah guru dan lain sebagainya. Saya kira menurut saya pemahaman tentang undang-undang perlindungan guru itu nggak dipahami dengan baik sehingga ada seperti yang terjadi sekarang ini. Dia lebih percaya kepada HP, pada Google. Pada Google itu belum tentu semuanya betul. Kalau kita lihat Mbak Esti, ya, informasi melalui HP kan juga seperti itu belum tentu benar. Makanya ini harus cek, recheck sehingga diselesaikan musyawarah mufakat, duduk bersama-sama dengan baik. Ternyata pentingnya tadi adalah poin penting yang saya garis bawahi adalah pemahaman bersama itu tadi ya, Pak Rasio ya. Karena kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada regulasi dan perlindungan untuk guru gitu. Tinggal bagaimana ini bisa dipahami secara bersama-sama dari lingkungan sekolah dan keluarga yang terutama ya Pak. Sejak tahun 2005. Sejak tahun 2005. Makanya kadang-kadang sekarang kalau saya membaca media, kadang-kadang baca di Google dan lain sebagainya itu nggak selalu benar. Makanya ini yang harus kritis masyarakat itu jangan percaya juga dengan informasi-informasi itu, tapi informasi melalui media-media itu penting sebagai bahan masukan. Kemudian kita harus menyikapi dengan arif bijaksana, jangan misalkan bergegas dan lain sebagainya. Orang yang baik itu orang yang memahami, kemudian berpikir secara jernih. Jadi kalau bertindak itu dampaknya apa dan lain sebagainya. Dengan kepala dingin gitu ya, Pak Rasio. Memang harus itu. Kalau penyelesaiannya secara kasar dan lain semua masalah
di dunia itu seperti masalah keluarga ya sama, Iya. masalah sekolah itu kan masalah keluarga sekolah dan lain Iya. sebagainya. Harus disikapi dengan baik, bijaksana. Ada kasus misalkan di Surabaya beberapa hari yang lalu dengan kepala sekolah, kemudian dengan komitinya juga ada misalkan perselisihan dan lain sebagainya. Tolong itu sebenarnya dinas yang terkait, OPD yaitu Dinas Pendidikan harus segera turun menyadap aspirasi yang apa sebenarnya masalah yang ada di sekolah itu. Sehingga kalau saya dulu Mbak Estis ya, saya ini jadi guru pernah, jadi kepala sekolah pernah, jadi pengawas ya pernah, jadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dulu pernah juga, sehingga paham betul masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Kalau itu pun diselesaikan secara bersama, kemudian duduk bareng-bareng, apa sih sebenarnya intinya, saya kira itu akan lebih baik daripada misalkan nulis di HP, di Google, dan apa tujuannya nulis Google itu juga. Kenapa tidak lapor misalkan sekolah ini loh anak saya misalkan. Betul. Ya. Yang agak ngeri-ngeri sedep ini sebenarnya kalau misalnya ada keluhan di sekolah bukan disampaikan ke sekolahnya tapi kadang nulis status, status gitu itu. Pak Rasio. Itu jadi kayak mungkin memperkeruh keadaannya ya. Jadi kayaknya di sekolah mungkin siswanya hanya ditegur gitu sama gurunya, tapi ibunya mungkin nggak terima. Terus nulis sesuatu di media sosial yang malah membuat masalahnya sebenarnya jadi runyam gitu ya. Tambah keruh. Makin keruh. Padahal sebenarnya kita bisa selesaikan secara musyawarah seperti saran dari Pak Rasio tadi. Gitu. Karena kan masalah itu ya mungkin dihindari. Masalah itu mesti ada. Namanya berhadapan dengan masyarakat. Tadi saya katakan dalam keluarga kecil saja masalah anak. Antara ibu dengan istri, dengan anaknya. Kadang-kadang juga enggak selalu misalkan baik-baik saja, mesti ada hal-hal. Saya ini kalau menghadapi masalah keluarga misalkan dengan cucu ini Mbak, ya cucu misalkan sekolah terlambat pulang saja, saya mesti menanyakan kenapa anak kok terlambat pulangnya, mestinya jam berapa. Jadi ada perhatian secara tidak langsung dari keluarganya sendiri. Makanya sebenarnya peran yang paling menentukan keluarga, Mbak. Keluarga itu yang menentukan segala-galanya karena anak didik di sekolahnya hanya berapa jam? Paling 7 jam. Kemudian 17 jam berikutnya itu ada di lingkungan keluarga. Artinya wali muridnya secara langsung ya tentu akan mengawasi. Kalau wali muridnya sendiri nggak peduli juga repot. Keterlambatan anak menaik tugas apa dan lain sebagainya. Sehingga dari itu nanti dipantau terus. Nah itulah yang namanya pendidikan itu tanggung jawab kita bersama, tidak hanya guru itu hanya di sekolah, sekolahnya 7 jam, selebihnya di rumah tangga 17 jam. 17 jam itu misalkan sebagian kecil di lingkungan masyarakat itu juga pengaruh, tapi dampaknya nggak besar. Jadi yang paling menentukan kepribadian anak itu ya keluarga. Keluarga itu merupakan simbol dari segala-gala. Semuanya itu di keluarga. Keluarga perhatian, misalkan mohon maaf Mbak Estis, di rumah tidak sholat ya orang tuanya katakan kenapa nggak sholat dan lain sebagainya, atau sebaliknya memberikan petunjuk nah ini waktunya sholat misalkan lakukan, atau memberikan contoh orang tuanya sendiri juga melaksanakan sholat mungkin berjamaah dan lain sebagainya, itu kan lebih bagus. Jadi pendidikan itu sebenarnya korelasi antara kegiatan di sekolah dan juga di luar itu hanya sebagian kecil. Baik. Jadi kalau saya dengar cerita Pak Rasio barusan, dengan orang tua memberikan contoh, diharapkan gitu ya, secara tata krama, sikap anaknya itu sudah terbentuk gitu Pak ya, sehingga tidak menyulut masalah di sekolah. Gitu ya Pak ya. Kalau di rumah baik, anaknya bagus, nggak mungkin lah namanya guru akan bertindak sedemikian kasar. Itu pun sebenarnya ada batasan-batasan. Dan saya yakin guru itu tidak akan bertindak sekasar itu kalau muridnya misalkan nggak nakal betul. Sekarang coba Mbak jadi guru, misalkan ngajar tuh anaknya misalkan manjat di meja itu kan ya gimana seorang guru, paling enggak kan ya kamu apa itu jangan dilakukan. Mesti gitu. Jadi kejadian sangat luar biasa, guru itu baru
Makanya ini jadi guru juga harus hati-hati. Menghadapi siswa sekarang beda dengan siswa dulu. Menghadapi wali murid sekarang beda dengan zaman saya dulu sekolah di sekolah rakyat. Beda jauh. Apalagi saya seorang desa, ya anak desa, sekolahnya di desa. Wali murid itu biasanya ya ikut pada gurunya dan lain sebagainya. Makanya ini menjadi perhatian dari guru di dalam melaksanakan tugas, dibekali dengan etikat yang baik. Jangan kalau mau mengajar tidak siap materi, kemudian menjelaskan nggak bagus di hadapan wali murid, jangan sampai terjadi. Bagaimana cara yang menarik seorang guru agar siswanya itu peduli pada guru yang menerangkan di situ. Misalkan jangan bawa HP dan lain sebagainya. Pada saatnya gunakan HP dan lain sebagainya. Karena sekarang kalau guru tidak memahami itu juga ya pintar muridnya daripada gurunya. Mau guru ngajar misalkan luas lingkaran, ya jari-jarinya 7 berapa, itu anak sudah ndudul di Google sudah tahu luasnya. Jangan dihitung 22/7 kali 7 kali itu terlalu lama. Gitu ya. Ini penting sekali untuk kita semuanya, sehingga saya mohon dengan sangat nanti ya kepala sekolahnya harus peka terhadap kondisi dan situasi ini. Jangan juga sampai nggak peduli sama sekali. Karena semua tumpuan kalau di sekolah itu ya kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya nggak peduli terhadap hal-hal ini juga repot juga. Kemudian bagaimana merangkul, namanya lembaga itu satuan yang banyak orang. Kalau misalkan gurunya itu lebih dari 50 kan juga perlu perhatian. Tidak satu persatu, ada perhatian bersama dalam bentuk rapat. Misalkan rapat itu dilakukan sebulan sekali. Jadi hubungan itu kita ciptakan dengan baik sehingga persaudaraan menjadi bagus. Orang kerja itu Mbak, kalau pimpinannya, kuncinya pimpinan. Kalau pimpinannya bagus, biasanya anaknya, guru-gurunya ya ikut selaras itu. Sebaliknya kalau kepala sekolah nggak peduli, terus jarang masuk di sekolah, itu juga menyebabkan hal-hal intrik-intrik yang nggak bagus diciptakan oleh kondisi seperti itu. Semuanya Mbak, menjadi pemimpin di organisasi. Saya itu pengalaman dulu menjadi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, memimpin banyak OPD, apalagi menjadi sekda pada saat itu. Jadi komunikasi yang baik, hubungan yang baik, antara bapak buah dengan anak buah dijalin dengan bagus. Saya kalau pagi hari Jumat itu senam bersama-sama dengan anak buah. Hubungan itu menjadi makin erat. Jadi masalah itu kadang-kadang terselesaikan dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak harus misalkan ada, mohon maaf ya, guru melaksanakan tugasnya nggak bagus, nanti pada saat senam bersama di Jumat itu, Mas, ini kok telat apa ya? Nah, gitu aja disinggung saat itu menjadi lebih bagus. Iya. Jadi nggak harus selalu dalam sidang gitu ya Pak Rasio, tapi bisa dengan cara-cara yang kekeluargaan. Betul. Jadi dari kegiatan senang di hari Jumat itu bisa menjadi jembatan gitu ya untuk menegur dengan ramah tapi tepat sasaran gitu ya Pak Rasio. Semua sama Mbak, intinya masalah itu mesti ada. Wong keluarga aja kalau udah lama itu ya wah Pak itu pagi-pagi dan lain sebagainya. Makanya hal-hal yang seperti itu harus dijiwai dengan bagus. Apalagi namanya laki-laki, jangan sampai masalah di kantor kemudian disikapi dengan mereka dilapori, belum tahu dia, anakmu diselentik guru, langsung mencak-mencak di sekolah dan lain sebagainya. Kan nggak bagus juga. Iya betul. Iya. Ya, masalahnya mungkin yang Pak Rasio sudah sebut dari awal, yaitu perlunya pemahaman bersama gitu. Sehingga terjadi saat mungkin terjadi konflik di sekolah, baik kepala sekolah, guru dan wali muridnya bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Gitu ya Pak Rasio. Kadang-kadang sekarang Mbak Estes ya, undang-undang diturunkan oleh negara. Negara itu kan mohon maaf ya, misalkan undang-undang tentang ketenaga kerjaan, undang-undang tentang perlindungan guru, undang-undangnya sudah ada sejak dulu. Tapi implementasinya tidak diikuti. Sekarang yang
dampaknya undang-undang ini kepada siapa? Kepada warga masyarakat. Masyarakat. Warga masyarakatnya itu nggak ngerti undang, baca aja nggak pernah. Ya, gimana akan memahami? Kadang-kadang ya Nah itu bertindak sudah sendiri. disosialisasikan kak Pak ke masyarakat gitu. Mestinya pembentukan undang-undang apapun, apakah perda dan sebagainya harus ada sosialisasi yang dilakukan oleh ya yang punya wewenang itu. Tapi kadang-kadang sudah dilakukan sosialisasi kan belum semuanya. Namanya warga itu katakan Jawa Timur aja penduduknya hampir 40 juta, kan juga sulit juga. Ya paling tidak ya kepada camat. Jadi struktur organisasi pemerintahan itu ya, kalau di provinsi ada gubernur, di bawahnya ada OPD, organisasi pemerintah daerah. Kemudian di kabupaten kota ada bupati, wali kota. Kadang-kadang ya hanya sepintas. Dan yang penting sasaran daripada undang-undang itu warga masyarakat. Nggak ngerti, saya yakin jangankan masyarakat, guru aja kadang-kadang nggak ngerti juga. Dia itu dilindungi sebenarnya. Kalau ngerti saya kira juga akan tidak bertindak melanggar ketentuan itu. Itu kan menunjukkan bahwa tidak semudah juga undang-undang itu dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sekarang masalah pajak aja. Saya ini kalau ngisi pajak itu undang-undangnya sudah ada. Tapi sasaran yang kena undang-undang itu dia memahami dengan baik karena belum ada sosialisasi. Semua ketentuan itu sebenarnya harus disampaikan dengan baik pada masyarakat, difahami dan tapi kalau itu dilakukan mungkin perlu waktu yang lama. Mungkin akhirnya pemerintah juga jalan pintas. Pokoknya ini ada undang-undang sudah ditetapkan oleh DPR. Harus saudara melakukan. Nah, seperti itu akhirnya kan juga repot juga. Nah, kalau di sekolah sendiri apakah memungkinkan gitu Pak Rasio? Salah satu bentuk sosialisasinya itu adalah dengan menerapkan SOP gitu. Jadi kayak mana-mana aja yang boleh dilakukan guru dalam misi untuk mendisiplinkan para siswa di sekolah, tapi juga tidak melanggar hukum gitu. Ya itu implementasi dari undang-undang itu sekarang kan sudah IT bisa misalkan ya yang terkait misalkan tentang pendidikan, pelindungan guru. Guru itu yang bertanggung jawab siapa, misalkan kepala dinas pendidikan bisa rinciannya itu di breakdown di HP kemudian di share kepada guru, kan bisa semua orang melihat. Tapi ya tidak semua orang wali murid itu tahu tentang IT itu, makanya ya ada plus minusnya. Saya kira sekarang lebih luas daripada dulu karena undang-undang guru dosen ini tahun 2005 kan saya belum lahir itu, saya sudah umur berapa itu, artinya kan sudah ada gitu ya. Baik. Kalau tadi Pak Rasio sempat menyebut mungkin salah satu yang mengganjal mengenai pemahaman bersama ini adalah karena sosialisasinya yang kurang mungkin ya Pak ya, bahkan di lingkungan guru atau di lingkungan sekolahnya sendiri. Saya yakin itu. Lantas bagaimana menurut Pak Rasio sebaiknya upaya yang dilakukan untuk mendorong agar literasi hukum bagi guru atau di lingkungan sekolah itu bisa lebih dipahami gitu? Artinya ya sosialisasi itu tanggung jawab teknis, Mbak. Misalkan tentang undang-undang guru, ya dinas yang terkait pendidikan itu yang membuat sosialisasi kepada masyarakat luas, bisa juga masyarakat guru, paling tidak guru harus paham betul, ini lho perlindungan neng gone guru iki apa ae, gitu ya. Tanggung jawab guru itu apa saja. Apalagi sekarang organisasi profesi juga melindungi juga misalkan dari persatuan gurunya juga memberikan sosialisasi tentang itu. Sehingga ini saya kira sosialisasi sekarang itu akan lebih mudah karena era IT bisa menggunakan Google dan lain sebagainya, bisa online dan lain sebagainya, membahas secara rinci aturan dari perundang-undangan itu, membahas kasus secara khusus yang terjadi misalkan Trenggalek jangan terulang lagi. Nah, itu kan bisa juga. Sekarang sudah zaman canggih. Sehingga nanti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bisa connect dengan cabang dinas pendidikan misalkan Trenggalek, kalau itu di Trenggalek bisa sosialisasi atau mungkin bisa secara khusus dinas pendidikannya datang di sana, kalau ada masalah dan lain sebagainya. Sehingga ya memang itu tugasnya, namanya penjabat teknis yang menguasai secara teknis.
Kalau ada ketentuan yang berlaku pada guru, guru tanggung jawabnya Dinas Pendidikan ya sudah turun. Dan sebenarnya masalah itu kan nggak semua ada masalah. Misalkan masalah di Trenggalek ya sudah turun di Trenggalek, apa masalahnya, selesaikan situ. Atau mungkin wah ini kurang pemahaman tentang perlindungan guru ya itu ini. Pemahaman misalkan hak kewajiban guru itu apa saja. Kemudian wali murid itu nggak boleh dan lain sebagainya. Wali murid nanti bisa mengumpulkan misalkan komite sekolah. Gitu. Baik, jadi dengan adanya undang-undang dan ketika itu berhasil dipahami secara menyeluruh, maksudnya secara bersama-sama, itu bisa memastikan bahwa kasus-kasus yang muncul di sekolah itu bisa diselesaikan secara proporsional gitu ya Pak ya, tanpa merugikan sekolah, guru, dan juga wali murid dan siswanya. Dan langsung fokus. Jadi fokus pada tujuannya, misalkan kasus Trenggalek itu udahlah. Kita Trenggalek ya PD lah. Nah, pengalaman Trenggalek itu supaya tidak terulang se-Jawa Timur, ya Dinas Pendidikan membuat misalkan ketentuan pelaksanaan daripada undang-undang itu. Bahkan sudah turun lagi undang-undang misalkan mohon maaf ada 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalamnya itu ada pelindungan guru. Tidak hanya melindungi perlindungan pada guru, banyak guru dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar juga memberikan perlindungan pada murid. Jangan sampai misalkan guru kasar pada murid, ada batasan-batasan. Tidak boleh seorang guru kemudian semena-mena, mohon maaf ya, misalkan ada guru olahraga, terus muridnya misalkan sakit jantung suruh lari ya bisa meninggal itu. Makanya hal-hal yang itu harus dipahami dengan baik. Dengan baik. Iya. Oke. Jadi apa namanya? Itu tadi ya Pak ya, satu paham itu tadi ya betul. Yang terpenting. Karena ya orang yang nggak paham biasanya ya gitu. Misalkan murid mohon maaf ya, misalkan Mbak Estes punya putra, kepada putranya misalkan hanya disuruh misalkan ke depan karena nggak bisa mengerjakan soal matematika, tidak harus misalkan marah-marah. Ya itu tugasnya guru. Nah kalau nggak begitu murid nggak akan belajar betul. Jadi perhatian, tetapi guru pun juga tidak boleh semena-mena. Saya ini seorang guru dulu, Pak. Jadi kalau mengajar itu justru bagaimana upaya mendorong anak itu agar memahami dengan baik, kemudian dicoba nak kalau ada soal seperti ini gimana cara menyelesaikan. Jadi ada pembinaan, ada hubungan antara guru dengan muridnya, ada kasih sayang di situ. Nggak boleh guru kemudian bentak-bentak. Dan juga nggak pantas guru bentak-bentak murid itu gimana. Itu makanya guru itu paham betul tentang didaktik, metodik mengajar yang baik. Kalau gurunya itu misalkan memberikan penjelasan dengan baik, mudah dipahami, kemudian praktek sehari-harinya gurunya itu juga misalkan bukan penyabar, artinya menempatkan diri pada konteks yang sebenarnya. Oh itu loh guru dihormati, oh itu loh baik dan lain sebagainya. Baik, jadi guru juga harus memahami gitu ya Pak ya, bagaimana cara mendidik yang benar dan juga mengetahui secara pasti bagaimana kondisi siswanya gitu ya. Dan orang tua di rumah mungkin karena misalnya saya orang tuanya gitu ya Pak ya, dengar cerita anak saya tadi dibentak, disuruh maju ke depan kelas gitu. Mungkin karena cuma dengar ceritanya dan nggak tahu kejadian jangan pastinya. marah-marah, bergegas atau tiba-tiba kayak anakku butuh perlindungan ini, jadi aku harus segera bertindak gitu. Misalkan apa tuh marah-marah gitu ya. Iya, nah dengan kita tahu bagaimana adanya undang-undang yang melindungi guru gitu, mungkin orang tua juga bisa lebih apa namanya bijak bersikap gitu. Ketika mungkin dia merasa sepertinya anakku diperlakukan tidak benar gitu, langsung aja ke sekolahnya gitu. Biasanya amarahnya gitu. Didulukan, bener salahnya belum tentu. Tanyakan dulu ke sekolah untuk musyawarah gitu ya Pak Rasio. Saya lebih menghendaki musyawarah mufakat, permasalahannya apa, kita selesaikan bersama, duduk bersama gitu ya. Itu akan lebih bagus. Memang harusnya seperti itu. Terakhir Pak Rasio, apa harapan dari DPRD Jawa Timur sendiri terhadap pemerintah pusat dalam memperkuat kebijakan perlindungan guru ini secara nasional? Ya, DPRD, Dewan itu tugasnya ada 3. Yang pertama adalah fungsi budgeting, anggaran, kemudian controlling, pengawasan, kemudian fungsi perundangan.
pembuatan peraturan perundangan, termasuk sosialisasi kalau ada undang-undang yang baru. Misalkan tentang budgeting anggaran pendidikan. Misalkan nanti diperlukan, misalkan musyawarah mufakat guru-guru sejatim itu bisa kita anggarkan di dalam budgeting. DPRD bisa mengusulkan melalui bagian anggaran itu. Kemudian perlu misalkan atau dananya ini diberikan kepada dinas pendidikan, ada program kan yang menangani teknisnya itulah pendidikan. Dinas terkait bukan dewan. Dewan itu yang menganggarkan. Budgetingnya dari dewan, kemudian dinas pendidikan mengusulkan bahwa ini ada sosialisasi tentang undang-undang yang baru. Undang-undang kan bisa dianggarkan. Kemudian kontrol itu ya seperti tadi, undang-undang ini kok kelihatannya masalahnya masih ada saja, ini berarti kurang difahami oleh warga masyarakat. Nah, sosialisasi tanggung jawabnya secara teknis oleh OPD. Nah, di DPRD itu kan ada komisi A, B, C, D. Kebetulan saya komisi E. Komisi E itu di dalamnya termasuk pendidikan, kesehatan, tenaga kerja. Masalah-masalah yang terkait dengan bidang yang saya duduk di komisi itu menjadi tanggung jawab saya pengawasan. Tapi pengawasan itu bukan teknis. Jadi yang teknis ya OPD dinas. Saya mengawasi misalkan ada kasus, saya bisa manggil kepala dinas. Misalkan kasus yang Trenggalek kemarin, saya bisa manggil kepala dinas, itu Pak itu dicek dan lain sebagainya. Itu fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan. Kalau fungsi perundangan dan sebagainya, membuat perda dan sebagainya, kalau memang diperlukan, ya nanti kita bicarakan apa harus ada aturan baru yang dilakukan oleh gubernur dalam rangka peraturan daerah. Sebenarnya sudah ada semua. Sehingga sekarang itu kuncinya bagaimana praktek implementasi yang harus dipahami oleh yang kena sasaran undang-undang itu. Sebenarnya kan sudah ada semua. Itu tugasnya dewan. Makanya ya doakan saja semua dewan seperti itu, artinya paham betul tentang tugas yang diberikan kepadanya sehingga dekat dengan masyarakat yang diwakili, permasalahannya apa disadap baik-baik, tetapi seorang dewan juga harus peka terhadap masalah-masalah yang ada, seperti masalah guru. Masa guru dituntut oleh wali murid kemudian diajukan ke sidang pengadilan. Saya kira ini terjadi sekarang ini ya karena dampak dari HP itu. Zaman saya nggak ada. Karena sumber informasi luas sekali ya sekarang ya Pak ya. Nah makanya tadi saya katakan Mbak Estis, informasi itu belum tentu semua betul kalau melalui HP. Kadang-kadang ya ada sekarang ada AI, artificial intelligence itu sudah bisa diubah-ubah. Ada informasi yang benar, ada juga yang menyesatkan gitu ya Pak Esio. Jadi saya kira ya itu memang harus peka lah. Yang membaca di Google itu ya harus peka terhadap dirinya, kemudian pemahamannya, jangan membaca emosi. Itu juga nggak bagus. Baik, terima kasih Pak Rasio atas informasinya dan juga atas jawaban mengenai bagaimana perlindungan guru di tengah meningkatnya kasus kriminalisasi. Dan besar harapan saya sama seperti Pak Rasio tadi, semoga ke depan baik sekolah dan juga wali murid serta siswa itu kita bisa sama-sama saling bersama-sama gitu ya, dan memahami bahwa ada regulasi yang harus kita patuhi gitu ya, sehingga nanti ke depannya semakin minim kasus-kasus di sekolah, terutama mengenai kriminalisasi terhadap guru. Gitu ya. Ya, saya setuju Pak Estis. Baik, demikian Tribuners ngobrol bareng Dewan hari ini bersama Bapak Rasio dari anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini Pak Rasio dan doa-doa kita hari ini bisa terjadi, bisa terwujud gitu ya di kemudian hari gitu. Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia gitu. Baik, untuk sementara sampai sini dulu ngobrol bareng Dewan hari ini. Saya Hefti Suud dan juga Pak Rasio, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, pamit undur diri. Sampai ketemu di ngobrol bareng Dewan episode lainnya. Untuk saat ini terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di ngobrol bareng Dewan lainnya.